tayang 25 Juli 2024. Dan ngapain aja apapun yang kalau misalnya ada momen di mana aku dan Morgan bisa berdua, bisa ngobrol, bisa get to know each other, kita akan pakai itu untuk let's just go on a date. And since kita syutingnya di Bali juga kan, jadi kayak banyak spot-spot lucu, terus di lokasi pun kan kita syutingnya di tempat-tempat yang sempit kan, sama let's go for a walk, so ngobrol, nanti dipanggil lagi ke sana, seru ngobrol. Ya lebih banyak aku yang ini dia sih, bercanda dia. Biasa kita juga banyak. Misalnya kalau kita ketemu juga kita nggak ngomongin Romeo Agatha gitu, adegan. Dan di situ juga nggak pernah ngomongin adegan. Kayak yuk reading yuk gitu. Enggak. Kita lebih ke gue pengen kenalan dulu. Itu tekan ulang-ulang nggak sih dari adegan intimate sendiri? Emil. Ya teknikal terus juga ya yang namanya juga intimasi kan pasti ada kecanggungan di awal biar mereka cair dulu baru ya kita beberapa teknik terlalu banyak awalnya karena berada coba Tadi disebutkan Kan ini gimana Valerie, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga. Gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan, itu sebenarnya it's not that simple. Kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu, we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya, lucu aja gitu dari awal. Dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh. Luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan? Jadi leading actor-nya di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie? Silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini mereka ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong. Yes, Valerie Thomas. Terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya 4 tahun lalu pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bu Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama. Kalau yang lain jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bintang ya, karena memang
lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, dia ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia gitu. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa ya namanya kita ya saya udah cukup lama di dunia film lah bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Takut banget. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba unik sekarang Mbak Yuni Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yuni Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah Yang di Bali beda kan namanya. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu, dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak, dan kita syuting di Bali gitu ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali jadi kayak senang. Dan build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan Triton untuk build chemistry sama Valerie? Iya, sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project bareng pertama berarti. Project pertama, belum pernah kenal in person. Jadi kayak dari gini-gini jadi kayak nyari tahu dulu sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project itu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanya ini sedikit berbeda gitu, karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya, Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan Bu? Salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah. Itu dia. Morgan, terima kasih. Morgan, nanti kita balik lagi dengan pernyataan multimedia. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga, jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana? Beradu acting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget loh, seperti yang Mas Irmi tadi bilang, relate nih banyak loh, anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Memerankan ini gimana, Valerie, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Di mana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home, dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga, gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple, kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu.
kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya, lucu aja gitu dari awal dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh. Luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan? Jadi leading actor di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie? Silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget. Kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan, like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand, and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan and Zulfa and semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini mereka ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong gitu. Yes, Valerie Thomas. Terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya, dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji. Dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya? 4 tahun lalu pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah, saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bu Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama. Kalau yang lain, jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, yang ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini, karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa, ya namanya kita, ya saya udah cukup lama di dunia film, ya. bisa ini dengan Valerie ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba unik sekarang Mbak Yuni Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yuni Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota, terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Ya. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya, padahal dia merasa sendiri. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak Yuni. Ada momen bonding yang luar biasa memang. Siap. Terima kasih Mbak Yuni. Kita ke Om Doni Dawara. Om Doni. Kakak dong ya. Ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Ya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Adrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih? Belakangnya seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu kepada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan
seakan-akan gamang tokoh Adrian di sini, bagaimana dia harus tunduk sama ibunya, tapi juga ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman udah mengapresiasi, terima kasih Mbak Leni, Mbak Shirley, YT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap, terima kasih Mas Dani Damara, thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini, kamu risetnya gimana sih, selalu ada untuk sahabatnya tuh gimana Zulfa? Dan gak ada yang tahu tuh, plot twist juga nih kamu soalnya di sini. Silakan. Runa tuh menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah se-project ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun gak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Runa tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya. Iya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya menurutku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugra, aktor Bali. Itu live soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lu gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men tadi men. Kawan, gara-gara ini loh. Gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugra. Rahajang semang semakon. Sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang kerjain ini. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau gua pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang kerjanji. Tapi bener sih, maksudnya bener-bener syuting Romeo yang kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Emil serba pertama, dan ini adalah syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu. Syuting dulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Ini risetnya gimana Jarno? Off record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu teman-teman. Udah, aduh jangan. Kenapa Bang Lias? Itu momen yang dikangenin ya. Tapi lu risetnya gimana? Selama ini untuk di film, karena believable banget kalau ini Bali nih, Bali. Ya sebenarnya sosok Arya tuh entah ya, menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu, karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga, dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya. Alasannya benar, jadi alasan yang jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuma kalau untuk minuman keras itu tidak Bang. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang. Betul. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugra. Lupakan dong. Sebelum ke teman-teman media, satu pertanyaan di Bali beda kan namanya. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis, dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu, dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak, dan kita syuting di Bali gitu ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali, jadi kayak senang. Dan build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan Triton untuk build chemistry sama Valerie? Ya sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu, belum pernah project bareng pertama berarti. Project pertama belum pernah kenal in person, jadi kayak
Iya, dari gini-gini Ya, jadi kayak gini-gini ya. jadi kayak nyari tahu dulu sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project itu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanji ini sedikit berbeda gitu, karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya, iya. Ya kan? Ya Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan, salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah. Itu dia. Morgan, terima kasih. Morgan, nanti kita balik lagi dengan Ternyata Media. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga, jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana beradu acting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget loh, seperti yang Mas Irmi tadi bilang. Relate nih banyak loh, anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Memerankan ini gimana, Valerie, silakan. Halo semuanya, terima kasih udah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha. On its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple, kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu, we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya, lucu aja gitu dari awal, dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh, luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan, jadi leading actor-nya di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie, silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget, kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand, and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa and semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini, mereka ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong gitu. Yes, Valerie Thomas, terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya, dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo yang Kerjanji. Dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya 4 tahun lalu, pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah, saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Romeo dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah
main bersama. Kalau yang lain jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, dia ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia. Gitu. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa ya namanya kita ya saya udah cukup lama di dunia film lah bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba unik sekarang Mbak Yuni Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yuni Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota, terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya, padahal dia merasa sendiri. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak Yuni. Ada momen bonding yang luar biasa memang. Siap. Terima kasih Mbak Yuni. Kita ke Om Doni Dawara. Om Doni. Kakak dong ya. Ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Ya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Adrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih? Belakangnya seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu kepada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan seakan-akan gamang tokoh Adrian di sini. Bagaimana dia harus tunduk sama ibunya, tapi juga ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman udah mengapresiasi. Terima kasih Mbak Leni, Mbak Sirli, YT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap. Terima kasih Mas Doni Damara. Thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini. Kamu risetnya gimana sih? Selalu ada untuk sahabatnya itu gimana Zulfa? Dan gak ada yang tahu dong. Plot twist juga nih kamu soalnya di sini. Silakan. Itu menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah se-project ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun gak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Luna tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya. Iya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya buatku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugra, aktor Bali. Itu live soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lu gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men tadi men. Gara-gara ini loh. Gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugra. Rahajang semang semakon. Sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang kerjanjiin gitu. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau gua pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang kerjanji. Tapi benar sih, maksudnya benar-benar syuting Romeo yang kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Emil serba pertama, dan
Dan ini adalah syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu. Pengen syuting mulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Ini risetnya gimana Jarwo? Off record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu teman-teman. Udah, aduh jangan. Kenapa Bang? Kenapa Bang Lias? Itu momen yang dikangenin ya. Itu sih. Tapi lu risetnya gimana? Selama ini untuk di film karena believable banget kalau ini Bali nih, Bali nih. Ya sebenarnya sosok Arya tuh entah ya menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya pribadi. Alasannya benar jadi alasan yang jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuma kalau untuk minum-minuman keras itu tidak Bang. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang. Betul. Ya. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugra, tepuk tangan dong. Sebelum ke teman-teman media satu pertanyaan di Bali beda kan namanya. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu. Dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak. Dan kita syuting di Bali gitu. Ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali jadi kayak senang. Dan build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan Triton untuk build chemistry sama Valerie? Iya sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project ketemu. bareng pertama berarti. Project pertama belum pernah kenal in person. Jadi kayak iya dari gini-gini ya, jadi kayak nyari tahu dulu sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project itu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanya ini sedikit berbeda gitu. Karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya, Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan, salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah. Itu dia. Morgan, terima kasih. Morgan, nanti kita balik lagi dengan pernyataan di media. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga, jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana beradu acting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget loh seperti yang Mas Irmi tadi bilang. Relate nih banyak loh. Anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Memerankan ini gimana, Valerie? Silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha. On its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple. Kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasa
biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya, lucu aja gitu dari awal dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh. Luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan? Jadi leading actor-nya di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie? Silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget. Kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan, like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini mereka ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong gitu. Yes, Valerie Thomas. Terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya 4 tahun lalu pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah saya pikir udah tidak akan jadi ya, ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bu Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama. Kalau yang lain, jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya, karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin. Tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, yang ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia. Gitu. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa ya namanya kita ya saya udah cukup lama di dunia film lah bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba unik sekarang Mbak Yuni Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yuni Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota, terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya, padahal dia merasa sendiri. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak Yuni. Ada momen bonding yang luar biasa memang. Siap. Terima kasih Mbak Yuni. Kita ke Om Doni Dawara. Om Doni. Kakak dong ya. Ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Ya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Adrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih? Belakangnya seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu kepada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang
cara dia mendidik anak sangat otoriter, harus A, B harus B, dan seakan-akan gamang tokoh Adrian di sini. Bagaimana dia harus tunduk sama ibunya, tapi juga ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman udah mengapresiasi. Terima kasih Mbak Leni, Mbak Shirley, YT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap, terima kasih Mas Dani Damara, thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini, kamu risetnya gimana sih, selalu ada untuk sahabatnya itu gimana Zulfa? Dan gak ada yang tahu tuh, ke plot twist juga nih kamu soalnya di sini. Silakan. Sebenarnya itu menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah se-project ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun gak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Luna tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya. Iya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya buatku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugra, aktor Bali. Itu live soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lu gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men tadi men. Gara-gara ini loh. Gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugra. Rahajang semang kawan. Ya, sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang kerjaan ini. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau gua pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang kerjanji. Tapi benar sih, maksudnya benar-benar syuting Romeo yang kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Emil serba pertama, dan ini adalah syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu. Syuting dulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Ini risetnya gimana Jarno? Off record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu teman-teman. Udah, aduh jangan. Kenapa Bang Lias? Itu momen yang dikangenin ya. Itu sih. Tapi lu risetnya gimana? Selama ini untuk di film, karena believable banget kalau ini Bali nih, Bali. Ya sebenarnya sosok Arya tuh entah ya, menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu, karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga, dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya pribadi. Alasannya benar, jadi alasan ya jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuma kalau untuk minuman keras itu tidak Bang. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang. Betul. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugra, lupakan dong. Sebelum ke teman-teman media, satu pertanyaan di Bali beda kan dong. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis, dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu. Dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih, kayak, dan kita syuting di Bali gitu. Ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali, jadi kayak senang. Dan nge-build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan terlibat untuk build chemistry sama Valerie? Iya, sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project bareng pertama berarti. Project pertama, belum pernah kenal in person. Jadi kayak
kan dari gini-gini Ya, jadi kayak gini-gini ya. jadi kayak nyari tahu dulu sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project itu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanji ini sedikit berbeda gitu. Karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya, iya. Ya kan? Ya Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan, salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah. Itu dia. Morgan, terima kasih. Morgan, nanti kita balik lagi dengan Ternyata Media. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga, jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana beradu acting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget tuh seperti yang Mas Irmi tadi bilang. Relate nih banyak loh. Anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Memerankan ini gimana, Valerie? Silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple, kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya, lucu aja gitu dari awal, dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh. Luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan? Jadi leading actor di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie? Silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget. Kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini mereka ngebantu ngebuild karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong gitu. Yes, Valerie Thomas, terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo yang Kerjanji dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya 4 tahun lalu pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bu Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama.
Kalau yang lain jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, dia ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia. Gitu. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa ya namanya kita ya saya udah cukup lama di dunia film lah bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba Yunik sekarang Mbak Yunik Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yunik Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya padahal dia merasa sendiri. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak Yunik. Ada momen bonding yang luar biasa memang. Siap. Terima kasih Mbak Yunik. Kita ke Om Doni Dawara. Om Doni. Kakak dong ya. Ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Ya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Adrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih? Belakangnya dia seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu kepada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan seakan-akan gamang tokoh Adrian di sini. Bagaimana dia harus tunduk sama ibunya, tapi juga ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman sudah mengapresiasi. Terima kasih Mbak Leni, Mbak Shirley, YT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap, terima kasih Mas Doni Damara, thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini, kamu risetnya gimana sih selalu ada untuk sahabatnya itu gimana Zulfa? Dan gak ada yang tahu tuh, plot twist juga nih kamu soalnya di sini. Silakan. Itu menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah project ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun gak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Luna tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya. Iya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya buatku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugra, aktor Bali. Itu live soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lu gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men tadi men. Kawan, gara-gara ini loh. Gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugra. Rahajang semang kawan. Sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang kerjaan di ini. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau gua pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang kerjanji. Tapi benar sih, maksudnya benar-benar syuting Romeo yang kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Emil serba pertama, dan ini adalah
syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu. Pokoknya banyak syuting mulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Tapi risetnya gimana Jarwo? Off record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu teman-teman. udah, aduh jangan. Kenapa Bang? Kenapa Bang Lias? Itu momen yang dikangenin ya. Itu sih. Tapi lu risetnya gimana? Selama ini untuk di film karena believable banget kalau ini Bali nih, Bali nih. Ya sebenarnya sosok Arya tuh entah ya menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya pribadi. Alasannya benar jadi alasan ya jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuma kalau untuk minuman keras itu tidak Bang. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang. Betul. Ya. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugra, tangan dong. Sebelum ke teman-teman media satu pertanyaan di Bali beda kan dong. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu. Dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak. Dan kita syuting di Bali gitu. Ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali jadi kayak senang. Dan nge-build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan terlibat untuk build chemistry sama Valerie? Ya sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project ketemu. bareng pertama berarti. Project pertama belum pernah kenal in person. Jadi kayak iya dari gini-gini ya, jadi kayak nyari tahu dulu sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project itu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanya ini sedikit berbeda gitu, karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya, Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan Bu? Salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah. Itu dia. Morgan, terima kasih. Morgan, nanti kita balik lagi dengan ternyata di media. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga, jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana beradu acting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget tuh seperti yang Mas Jeremy tadi bilang. Relate nih banyak loh. Anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Memerankan ini gimana? Valerie, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually, dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga, gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple. Kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu.
Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya, lucu aja gitu dari awal dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh, luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan, jadi leading actor di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie, silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget, kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini mereka ngebantu ngebuild karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong gitu. Yes, Valerie Thomas, terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya, dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji. Dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya 4 tahun lalu, pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah, saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bu Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama. Kalau yang lain, jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, yang ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini, karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa, ya namanya kita, ya saya udah cukup lama di dunia film lah, bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba unik sekarang Mbak Yuni Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yuni Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota, terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya, padahal dia merasa sendiri. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak Yuni. Ada momen bonding yang luar biasa memang. Siap. Terima kasih Mbak Yuni. Kita ke Om Doni Dawara. Om Doni. Kakak dong ya. Ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Ya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Hadrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih? Belakangnya dia seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu pada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan seakan
ibunya, tapi juga ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman udah mengapresiasi, terima kasih Mbak Leni, Mbak Shirley, YT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap, terima kasih Mas Dani Damara, thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini, kamu risetnya gimana sih? Selalu ada untuk sahabatnya itu gimana Zulfa? Dan gak ada yang tahu dong, ke plot twist juga nih kamu soalnya di sini. Silakan. Sebenarnya itu menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah se-project ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun gak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Luna tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya buatku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugra, aktor Bali. Itu live soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lu gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men tadi men. Kawan, gara-gara ini loh. Gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugra. Rahajang semang kawan. Ya, sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang kerjanjiin gitu. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau gua pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang kerjanji. Tapi benar sih, maksudnya benar-benar syuting Romeo yang kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Emil serba pertama, dan ini adalah syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu. Syuting dulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Ini risetnya gimana Jarwo? Off record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu teman-teman. Udah, aduh jangan. Kenapa Bang Lias? Itu momen yang dikangenin ya. Gitu sih. Tapi lu risetnya gimana? Selama ini untuk di film, karena believable banget kalau ini Bali nih, Bali nih. Ya sebenarnya sosok Arya tuh entah ya, menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu, karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga, dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya. Alasannya benar, jadi alasan ya jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuma kalau untuk minuman keras itu tidak Bang. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang kan. Betul. Ya. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugra, tangan dong. Sebelum ke teman-teman media, satu pertanyaan di Bali beda kan dong. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis, dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu, dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak, dan kita syuting di Bali gitu ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali, jadi kayak senang. Dan nge-build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan terlibat untuk build chemistry sama Valerie? Ya sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project ketemu. bareng pertama berarti. Project pertama, belum pernah kenal in person. Jadi kayak dari gini-gini jadi kayak nyari tahu dulu sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya
ada satu project itu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanya ini sedikit berbeda gitu. Karena belum pernah kenal sama Valerie, jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya. Ya Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan Bu? Salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo, kalau misalnya kita jadi orang tuh, kita nggak boleh kabur dari masalah. Itu dia. Morgan, terima kasih. Morgan, nanti kita balik lagi dengan Ternyata Media. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga. Jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana beradu acting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget tuh seperti yang Mas Jeremy tadi bilang. Relate nih banyak loh, anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Memerankan ini gimana? Valerie, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple, kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu, we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya, lucu aja gitu dari awal, dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh, luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan, jadi leading actor di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie, silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget, kayak can I do this, tapi untungnya aku punya Morgan like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand, and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini, mereka ngebantu ngebuild karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong gitu. Yes, Valerie Thomas, terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya, dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji. Dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya 4 tahun lalu, pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah, saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bu Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama. Kalau yang lain, jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang
suara saya bindeng ya karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, yang ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia. Gitu. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa ya namanya kita ya saya udah cukup lama di dunia film lah bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba unik sekarang Mbak Yuni Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yuni Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota, terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya, padahal dia merasa sendiri. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak Yuni. Ada momen bonding yang luar biasa memang. Siap. Terima kasih Mbak Yuni. Kita ke Om Doni Dawara. Om Doni. Kakak dong ya. Ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Ya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Hadrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih? Belakangnya dia seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu pada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan seakan-akan gamang tokoh Hadrian di sini. Bagaimana dia harus tunduk sama ibunya, tapi juga ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Hadrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman udah mengapresiasi. Terima kasih Mbak Leni, Mbak Sirli, YT untuk mempercayakan tokoh Hadrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap, terima kasih Mas Doni Damara, thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini, kamu risetnya gimana sih? Selalu ada untuk sahabatnya tuh gimana Zulfa? Dan gak ada yang tahu tuh, plot twist juga nih kamu soalnya di sini. Silakan. Itu menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah se-project ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun gak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Luna tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya buatku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugra, aktor Bali. Itu live soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lu gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men tadi men. Kawan, gara-gara ini loh. Gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugra. Rahajang semang kawan. Ya, sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang kerjanjiin gitu. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau gua pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang kerjanji. Tapi benar sih, maksudnya benar-benar syuting Romeo yang kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Emil serba pertama, dan ini adalah syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu.
Boleh lah. pengen syuting dulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Ini risetnya gimana Jarwo? Off record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu teman-teman. Udah, aduh jangan. Kenapa Bang? Kenapa Bang Lias? Itu momen yang dikangenin ya. Gitu sih. Tapi lu risetnya gimana? Selama ini untuk di film karena believable banget kalau ini Bali nih, warga Bali nih. Ya sebenarnya sosok Arya tuh entah ya, menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu, karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga, dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya pribadi. Alasannya benar jadi alasan ya, jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuman kalau untuk minuman keras itu tidak Bang. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang. Betul. Ya. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugra, tangan dong. Sebelum ke teman-teman media, satu pertanyaan di Bali beda kan namanya. Gimana Morgan untuk peran ini nih, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman. Terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis, dan ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, senang banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu, dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh senang banget sih kayak, dan kita syuting di Bali gitu ya. Ini pertama kali saya syuting di Bali, jadi kayak senang. Dan nge-build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan terlibat untuk build chemistry sama Valerie? Iya, sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project ketemu. bareng pertama berarti. Project pertama, belum pernah kenal in person. Jadi kayak iya dari gini-gini jadi kayak nyari tahu dulu. Sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project itu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanya ini sedikit berbeda karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya, Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan Bu? Salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah. Itu dia. Morgan, terima kasih. Morgan, nanti kita balik lagi dengan ternyata media. Kita ke Valerie Thomas yang ada bersama dengan kita menjadi Agatha di sini. Wow. Yes. Teman-teman media, please plot twistnya dijaga, jangan sampai yang belum nonton udah tahu dari awal ya. Jadi ada plot twist sama Valerie yang ada di sini. Valerie, kalau dari Valerie sendiri gimana beradu acting dan juga peran yang ada di sini tuh banyak banget loh, seperti yang Mas Jeremy tadi bilang. Lihat nih banyak loh anak-anak yang juga broken home dan lain-lain gitu. Memerankan ini gimana, Valerie, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually, dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga, gimana caranya aku bisa dekat sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple. Kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu, we use our time as dates. Jadi
anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya, lucu aja gitu dari awal, like, dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh, luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan, jadi leading actor di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie, silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget, kayak can I do this, tapi untungnya aku punya Morgan like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand, and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan dan Zulfa dan semuanya actually semua karakter yang beradu sama aku di sini, mereka ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong gitu. Yes, Valerie Thomas, terima kasih Valerie. Kita ke Oma Widiawati yang kita lihat di sini sangat strong banget membawakan karakternya, dan kita lihat di sini memang di masyarakat terjadi pengen tahu dari pandangan Ibu Widiawati. Ada 3 generasi di sini, omanya, anaknya, dan cucunya. Dan ini kan juga kerap terjadi di masyarakat. Kalau dari Ibu Widiawati gimana saat mendapatkan peran ini dan melihat cerita ini relate dengan masyarakat kita? Silakan. Selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini, dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji. Dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya 4 tahun lalu, pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah, saya pikir udah tidak akan jadi ya. Ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bu Emil dan yang lain-lainnya. Kecuali dengan Morgan, saya pernah main bersama. Kalau yang lain, jujur memang baru pertama kali. Tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya, karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, yang ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini, karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa, ya namanya kita, ya saya udah cukup lama di dunia film, ya. bisa ini dengan Valerie ya jadi cucu saya yang harus digampar. Terima kasih Ibu Widiawati, tepuk tangan dong untuk Ibu Widiawati. Coba unik sekarang Mbak Yuni Priscilla, sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Ini gimana Mbak Yuni Priscilla memandang karakter ini yang penting untuk Romeo di saat-saat galaunya? Silahkan. Iya, karakter ibu single parent yang pindah ke sebuah kota, terus hubungan sama anaknya juga kurang baik. Maksudnya komunikasinya kurang baik. Dia mencoba terlihat kuat di depan anaknya, padahal dia merasa sendiri. Sampai ya akhirnya ada banyak masalah dan terselesaikan. Jadi selalu ada dan selalu siap ya keluarga ya. Kalau di sini yang siap. Terima kasih Mbak Yuni. Ada momen bonding yang luar biasa memang. Siap. Terima kasih Mbak Yuni. Kita ke Om Doni Dawara. Om Doni. Kakak dong ya. Ternyata kan di sini yang punya masalah bukan cuma anak-anaknya, tapi orang tuanya juga kan punya masalah. Nah, gimana memandang sosok ayah yang ada di sini yang ternyata punya masalah juga nih terhadap orang tua dan anak? Ya, saya cuma berusaha menghidupkan tokoh Hadrian. Sebelumnya saya baca, saya perkosa dulu tokoh itu seperti apa sih, belakangnya seperti itu gitu. Terus kemudian dia bisa berlaku itu pada anak di bawah bayang-bayang seperti tadi Ibu bilang, cara dia mendidik anak sangat otoriter, A harus A, B harus B, dan seakan-akan gamang tokoh Hadrian di sini. Bagaimana dia harus tunduk sama ibunya, tapi juga ke
ke Agatha juga sayang, cuma nggak bisa berbuat apa-apa karena ada luka di belakangnya. Ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana tokoh Adrian itu saya coba menghidupkan, mudah-mudahan itu terdeliver dengan baik dengan arahannya Mas Emil. Terima kasih semua teman-teman udah mengapresiasi, terima kasih Mbak Leni, Mbak Shirley, YT untuk mempercayakan tokoh Adrian ke saya. Terima kasih teman-teman juga. Siap, terima kasih Mas Dani Damara, thank you. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa, ada karakter sahabat yang kayak gini, kamu risetnya gimana sih? Selalu ada untuk sahabatnya tuh gimana Zulfa? Dan gak ada yang tahu dong, plot twist juga nih kamu soalnya di sini. Silakan. Luna tuh menarik banget buat aku karena kebetulan aku juga personal punya banget sahabat-sahabat cewek, jadi kayak researchnya gampang. Ditambah sebenarnya yang paling mudah adalah riset sama Valerie, karena kita sebenarnya pernah se-project ya zaman dulu. Jadi pas kita ketemu lagi di sini, meskipun udah bertahun-tahun gak ketemu, tapi kayak core memorinya tuh masih bisa kita bangun lagi. Dan karakter Luna tuh menurutku relate lah sama generasi-generasi aku ya. Iya, yang kayak kabur ke Bali, terus meninggalkan di Jakarta atau ibu kota, terus healing ke Bali. Ya buatku pasti semua orang akan pernah merasakan itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Zulfa. Dan sekarang ada Fajar Nugra, aktor Bali. Itu live soalnya beliau tinggal di Bali sekarang. Lu gimana saat dipercaya ini setting di Bali dan lain-lain, dan lo Bali banget men tadi men. Kawan, gara-gara ini loh. Gara-gara ini akhirnya pindah loh. Itu gimana, boleh ceritain dong kepercayaan yang luar biasa loh untuk Fajar Nugra. Rahajang semang kawan. Ya, sebenarnya Bang ya, tinggal di Bali itu memang gara-gara Romeo yang kerjanjiin gitu. Kalau tadi Bang Morgan bilang katanya dia ini pertama kali syuting di Bali, kalau gua pertama kali ke Pulau Bali. Jadi terima kasih Romeo yang kerjanji. Tapi benar sih, maksudnya benar-benar syuting Romeo yang kerjanji ini adalah semua yang serba pertama untukku. Semua sama Kes, semua serba pertama, sama dia, sama Om Jeremy, semuanya serba pertama. Ke Bali serba pertama, Om Emil serba pertama, dan ini adalah syutingan yang membuat aku merasa rindu ketika sudah tidak syuting akhirnya gitu. Syuting dulu gitu ya. Bali yang dirindukan. Ini risetnya gimana Jarno? Off record dikit kali ya, jam 10 pagi kita minum arak madu teman-teman. Udah, aduh jangan. Kenapa Bang Lias? Itu momen yang dikangenin ya. Itu sih. Tapi lu risetnya gimana? Selama ini untuk di film, karena believable banget kalau ini Bali nih, Bali nih. Ya sebenarnya sosok Arya tuh entah ya, menurutku sosok Arya adalah mewakili sosok anak milenial kota Madia yang akhirnya pengen hidup tanpa tuntutan apapun gitu. Jadi enjoy my life lah istilahnya mah gitu kan. Dan tidak beda jauh juga dengan diriku gitu, karena aku pun ketika ada tuntutan dari keluarga, dari apapun itu aku tidak mau menghadapinya gitu. Makanya akhirnya kabur ke Bali saya. Alasannya benar, jadi alasan ya jadi terus ya. Jadi maksudnya ya tidak terlalu beda jauh lah karakter Arya dan karakter Fajar Nugra. Oke. Cuman kalau untuk minuman keras itu tidak Bang. Tidak. Saya masih punya wudhu sekarang. Betul. Tapi bagian partinya iya kan. Itu ya. Terima kasih Fajar Nugra, lupakan dong. Sebelum ke teman-teman media, satu